Di dunia yang riuh dengan segala macam opini dan wajah yang berlumba-lumba untuk kelihatan sempurna, ada segelintir manusia yang mulai letih mengenakan topeng persona. Mereka penat menjadi watak yang dicipta oleh pandangan orang lain, hingga melupakan rupa sebenar yang asli. Warkah ini lahir dari kelelahan itu, dari jeritan batin seseorang yang memilih untuk jujur meskipun sendirian, daripada berpura-pura hidup demi diterima. Inilah renungan seorang manusia yang masih percaya bahwa akal diciptakan bukan untuk tunduk patuh tanpa mempertikai, tetapi untuk mempersoal segala-galanya sebelum menurut membabi buta. Aku lagi duduk di satu sudut sunyi, bukan karena aku ingin menyendiri, tapi disebabkan aku lelah memakai topeng demi sebuah senyuman yang tak pernah ikhlas. Aku penat menjadi apa yang mereka gairahkan, bertutur seperti mereka, berpikir seperti mereka, serta berpihak kepada sesuatu yang bahkan tidak pernah aku percaya, hanya agar diri ini tidak terasa asing, tidak disisihkan, dan tidak dianggap aneh serta janggal. Kemudian di situ, di tengah diam yang panjang, aku temui pahitnya hakikat bahwa aku sebenarnya telah membuang akalku demi perhatian yang bersandarkan simpati. Kita hidup dalam masyarakat yang tak diajar bagaimana untuk berani menjadi sendiri. Kita diajar untuk menghadam tipikal dan stereotype silibus pendidikan, bukan dilentur untuk mengenal hakikat diri. Kita diajar untuk selesa di zon selamat, bukan untuk jujur dan kritis terhadap apa yang berlaku di sekeliling. Kita diajar untuk memeran watak Pak Turut, walau yang diikuti itu tidak membawa kita kemana-mana, melainkan ke lembah kebinasaan. Akal tak lagi berfungsi untuk mencari kebenaran. Bahkan, seringkali ia diperalat untuk menyesuaikan diri dengan keinginan orang ramai. Dan apabila itu terjadi, akal bukan lagi anugerah. Ia telah menjadi alat penjajahan yang diletakkan sendiri secara sukarela di dalam kepala. Aku naik saksi seorang teman kehilangan identitinya sedikit demi sedikit. Hari demi hari, ia menukar nada suaranya akibat terpengaruh dengan ideologi masculinity toksik. Tulisannya biar serupa dengan tulisan doktor. Cara berpakaiannya harus berkiblat barat, walau di tempat sendiri tak bermusim salju. Pemikiran dipengaruh doktrin feminisme, padahal dia seorang lelaki. Hingga akhirnya ia sendiri tak lagi mengenal siapa dirinya. Kalau aku tak menurut, aku akan kehilangan semua orang, dia bilang. Dan aku tahu, itu adalah bentuk kematian akal yang paling perlahan, malah paling azab kalau dihisab. Lihatlah sekelilingmu. Lihat betapa ramainya manusia yang membungkam isi kepalanya hanya karena takut dibenci. Betapa ramai yang membiarkan pendiriannya hancur demi gelak ketawa palsu dalam lingkaran sosial maya. Mereka bersetuju pada sesuatu yang tidak mereka fahami, menurut sesuatu yang tidak mereka percayakan, berdiam diri pada kebodohan dan menyorak pada kemungkaran. Semua semata-mata demi satu perkara. Aku mau diterima. Namun, berapa harga adaptasi yang dibina atas pengkhianatan kepada diri sendiri? Berbaloi? Apa gunanya 1000 kawan kalau engkau harus membunuh akalmu demi menjaga hati mereka? Lebih baik aku kehilangan dunia daripada aku kehilangan keberanian untuk bersuara. Tidak, ini bukan aku. Saat itulah aku nekat dengan keputusan. Aku mau hidup dengan minda yang masih menyala,
meski hanya sendirian dalam kegelapan. Aku mahu mengungkap kebenaran, walau dihalau dari kelompok majority. Aku mahu mempertahankan logik dan nurani, meski cuma didengar oleh dinding kamar. Karena aku tahu, terciptanya akal bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dijunjung. Biarlah bertan berat seakan menghempap pundak, biarlah patah hancur tulang sekalipun. Pahitnya kebenaran itu adalah fitrah, maka perjalanan untuk menyebarkan kebenaran itu taklah seindah ketimbang kau diperbudakan oleh sistem togut. Walau sunyi, sebaliknya ia membebaskan. Demikianlah kebebasan yang mutlak. Dan hari ini, aku ingin bersabda terhadap kau yang sedang mendengar. Jangan dibuang akalmu hanya karena ingin diakui semata-mata. Karena yang menemanimu hanya ketika saat kau patuh, bukanlah teman sejati. Barangkali kau bisa anggap mereka yang sedemikian setakat kenalan buat pinjam korek api di kedai kopi. Sesungguhnya mereka itu jelmaan penjara yang menghasut dengan manis bicara. Sekiranya takdir menemukan antara kau dan mereka, salam, jabat tangan, lalu angkat kaki. Mudah bukan? Sorok akalmu, tegakkan kepala. Biar kau ditinggalkan oleh umat manusia, asalkan kau tidak menjatuhkan talak 3 ke atas dirimu sendiri. Sebabnya, tatkala semua hilang, yang akan tinggal bersamamu di malam paling sunyi hanyalah satu perkara, yakni akal yang pantang tunduk dan hati yang enggan dayus. Dan jika sampai di sini kau masih setia mendengarkan, itu tandanya masih ada bara kecil yang menyala di dalam dirimu. Bara yang enggan dipadam oleh arus kepura-puraan dunia. Jangan biarkan ia padam. Rawatlah ia dengan pikiran yang jujur dan hati yang berani. Jika kalian merasakan kata-kata ini punya makna yang sepadan dengan frekuensi minda kalian, maka bantu kami menyalakan lebih banyak akal di luar sana. Tekan subscribe, tinggalkan buah pikiran di ruang komentar, dan sebarkan video ini kepada mereka yang masih mencari arti kewarasan dalam dunia yang kian gila. Kami bukan kempunan untuk dipuja, hanya sekadar ingin menyambung bicara antara manusia dengan akalnya yang makin kerap terputus hubungan. Inilah suara kecil tukang karut yang terus bersuara bukan untuk menang, tetapi untuk menyedarkan. Suatu hari nanti, dunia akan sunyi, dan hanya suara akal yang jujur akan kekal bergema.